Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, faya ikhwatal iman, rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita dengan membaca buku Mudah Menghitung Warisan. Kita sampai pada pelajaran ke-9, yaitu membahas tentang penghalang-penghalang warisan. Adapun yang dimaksud dengan penghalang adalah ma yalzamu min wujudihi al-adam wala yalzamu min adamihi al-wujudu walal adam. Penghalang adalah sesuatu yang apabila ia ada, maka melazimkan yang lain itu tidak ada. Namun ketiadaannya itu tidak melazimkan ada atau tidaknya yang lain. Misalnya haid itu merupakan penghalang sholat. Jadi apabila seorang wanita itu sedang haid, maka melazimkan tidak ada sholat baginya. Bahkan tidak boleh sholat baginya. Namun ketiadaan haid itu tidak melazimkan ada dan tidaknya sholat. Nah, begitu juga tentang penghalang-penghalang warisan. Apabila salah satu penghalang itu ada, maka otomatis warisan itu tidak ada. Namun ketiadaan penghalang tersebut itu tidak melazimkan ada atau tidaknya warisan. Nah, apa saja penghalang-penghalang warisan tersebut? Asy-Syaikh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ali bin Husain Ar-Rahabi rahimahullah berkata tentang penghalang-penghalang warisan. Wa yamna'u asy-syakhsa minal mirasi wahidatun min ilalin salasi riqun wa qatlun wa ikhtilafu dini fafham falaysa syakku kal yaqini. Artinya, seseorang terhalang dari mendapatkan warisan dengan salah satu dari 3 sebab. Apa saja sebab-sebab tersebut? Yaitu perbudakan, pembunuhan, dan perbedaan agama. Maka pahamilah, karena keraguan tidak sama seperti keyakinan. Nah, jadi di sini disebutkan 3, yaitu perbudakan, pembunuhan, dan perbedaan agama. Baik, kita akan jelaskan satu persatu. Pertama adalah perbudakan. Ya, maknanya hamba sahaya itu tidak mendapat warisan dan juga tidak diwarisi. Kenapa? Karena hamba sahaya itu dimiliki oleh tuannya. Artinya hamba sahaya itu sendiri adalah harta yang dimiliki. Dan juga dia tidak memiliki harta. Ya, jadi tidak mungkin dia mendapatkan warisan dan tidak mungkin juga dia diwarisi. Adapun yang kedua adalah pembunuhan. Ya, yang mana pembunuh itu tidak mendapatkan warisan dari orang yang ia bunuh. Jadi kalau seorang anak misalnya membunuh ayahnya, maka anak tersebut tidak akan mendapatkan warisan dari ayahnya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pembunuh tidak mendapatkan warisan apapun. Baik. Adapun yang ketiga yaitu perbedaan agama. Ya, orang kafir tidak bisa mewarisi orang muslim ataupun sebaliknya orang muslim tidak bisa mewarisi orang kafir. Hal ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang muslim tidak mendapatkan warisan dari orang kafir dan orang kafir tidak mendapatkan warisan dari orang muslim.
Ya, begitu pula sabdanya, dua orang berbeda agama itu tidak saling mewarisi. Jadi ketika ayahnya muslim, anaknya kafir, ya, maka tidak terjadi pewarisan di antara keduanya. Baik. Nah, kemudian macam-macam hamba sahaya. Ya, jadi di dalam Islam itu ada berbagai macam bentuk hamba sahaya. Yang pertama ada yang disebut dengan al-qin, yaitu hamba sahaya murni. Tidak ada bagian dari dirinya yang merdeka. Ya, jadi 100% dia adalah hamba sahaya. Adapun al-mudabbar, yaitu hamba sahaya yang pembebasannya digantungkan dengan kematian tuannya. Seperti apabila tuannya mengatakan, apabila aku mati, engkau merdeka. Nah, itu disebut dengan al-mudabbar. Adapun yang ketiga adalah al-mukatab, yaitu hamba sahaya yang membeli dirinya sendiri dengan menyerahkan harta kepada tuannya secara bertahap. Ya, yaitu perjanjian antara tuan dengan hamba sahayanya, ya, yang mana tuannya itu meminta hamba sahayanya ini atau budaknya ini untuk membayar sejumlah uang tertentu. Apabila dia sanggup membayar, maka dia bisa bebas atau merdeka. Ya, ini disebut dengan al-mukatab. Selanjutnya adalah al-muba'ad, yaitu orang yang sebagian dirinya merdeka dan sebagiannya yang lain itu masih hamba sahaya. Ya, jadi ada model seperti ini. Ya, di antara misalnya, jadi ada dua orang yang berkongsi atau sama-sama memiliki seorang hamba sahaya. Ya, jadi satu orang hamba sahaya itu dimiliki oleh dua orang. Kemudian salah satunya itu memerdekakan hamba sahayanya, ya, bagiannya ini. Maka setengahnya sudah merdeka, sementara setengah yang lain itu masih hamba sahaya. Nah, orang seperti ini disebut dengan al-muba'ad. Nah, adapun jenis yang kelima adalah al-mu'allaq itquhu bisifah, yaitu hamba sahaya yang pembebasannya digantungkan dengan kondisi tertentu. Seperti apabila tuannya mengatakan, apabila aku sembuh dari penyakitku, engkau merdeka. Ya, maka ini disebut dengan al-mu'allaq itquhu bisifah. Kemudian yang keenam adalah al-musa bi'itqihi, yaitu hamba sahaya yang diwasiatkan oleh tuannya agar dibebaskan. Jadi dia menulis wasiat, ya, nanti ketika aku meninggal tolong budakku itu atau hamba sahayaku itu dibebaskan. Adapun yang ketujuh yang disebut dengan ummu walad, yaitu hamba sahaya perempuan yang melahirkan anak tuannya. Ya, ketika tuannya menggauli budak perempuannya kemudian melahirkan anak, ini disebut dengan ummu walad. Nah, jadi inilah ya macam-macam hamba sahaya. Dan semuanya itu termasuk penghalang warisan. Baik. Jadi kita simpulkan penghalang-penghalang warisan itu ada 3, perbudakan, pembunuhan, dan perbedaan agama. Perbudakan yaitu hamba sahaya tidak mendapatkan warisan karena dia dimiliki oleh tuannya dan tidak diwarisi karena ia tidak memiliki harta. Baik hamba sahaya itu qin, tadi sudah ya, mudabbar, mukatab, muba'ad, hamba sahaya yang pembebasannya digantungkan dengan kondisi tertentu, yang diwasiatkan untuk dibebaskan, atau ummu walad. Ya, tadi sudah kita sebutkan macam-macamnya atau pengertiannya. Kemudian pembunuhan. Pembunuh tidak mendapatkan warisan dari yang ia bunuh. Sebagaimana sabda Nabi SAW, pembunuh tidak mendapatkan apapun dari warisan. Dan yang ketiga adalah perbedaan agama. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, ya, orang muslim tidak mendapatkan warisan dari orang kafir dan orang kafir tidak mendapatkan warisan dari orang
muslim. Ya, begitu pula sabda beliau, dua orang yang berbeda agama tidak saling mewarisi. Baik. Kemudian ada perhatian di sini, barang siapa yang memiliki penghalang tersebut, baik semuanya atau sebagiannya, maka wujuduhu ka'adamihi, keberadaannya itu seperti tidak ada. Maka ia tidak dapat warisan, tidak diwarisi, dan tidak dapat menghalangi yang lain. Jadi tidak memiliki pengaruh, ya seperti tidak ada. Nah, hanya saja dikecualikan al-muba'ad, ya, yaitu orang yang sebagian dirinya merdeka dan sebagian yang lain masih hamba sahaya. Maka menurut mazhab Hambali, ia mendapatkan warisan, ya, yang mana diwarisi dan juga menghalangi sebatas kadar kebebasan yang ada pada dirinya. Jadi hamba sahaya yang statusnya setengah-setengah tadi, maka dia mendapatkan warisan, dia juga diwarisi dan bisa menghalangi, ya, sebatas kadar kebebasan yang ada pada dirinya. Ya, adapun cara menghitungnya nanti akan ada insyaallah ta'ala. Nah, begitu juga menurut mazhab Hambali, orang kafir apabila ia masuk Islam sebelum dibagikan warisan, maka ia dapat warisan sebagai bentuk motivasi baginya agar masuk Islam. Jadi ketika ayahnya meninggal, dia masih kafir, namun belum dibagikan warisan. Ya, maka sebelum dibagikan warisan tersebut dia masuk Islam. Maka menurut mazhab Hambali, ya, anak tersebut mendapatkan warisan. Nah, begitu juga mu'tik atau pembebas budak yang muslim itu mendapatkan warisan dari budak kafir yang ia bebaskan. Ya, wallahu a'lam. Baik, bagi ikhwas sekalian yang ingin bergabung dalam grup WA mudah menghitung warisan, silahkan menghubungi nomor berikut. Ya, wallahu ta'ala a'lam.